Pengertian pasal PPh 23. Nah, PPh 23 adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dari modal, jasa, sewa, hadiah, dan penghasilan lainnya yang dipotong PPh pasal 21. Pajak ini umumnya terjadi dalam transaksi antar perusahaan di mana pihak pemberi penghasilan wajib memotong pajak sebelum membayar diberikan kepada penerima. Tujuan PPh 23 adalah mempermudah pemungutan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta membantu pengawasan transaksi usaha oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 meliputi berbagai jenis penghasilan. Antara lain, yang pertama itu ada penghasil dari modal. Penghasilan yang berasal dari penambahan modal atau penggunaan dana seperti dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua itu ada penghasilan dari penyerahan jasa. Itu imbalan yang diterima atas pembelian jasa tertentu, seperti jasa konsultan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa periklanan, dan juga jasa event organizer. Yang ketiga itu ada penghasilan dari sewa. Penghasilan atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan, misalnya itu sewa kendaraan, sewa alat berat, dan sewa mesin. Terus yang keempat itu ada hadiah dan penghargaan. Penghasilan berupa hadiah atau penghargaan tertentu yang diberikan kepada wajib pajak. Baik, saya lanjut. Di sini juga ada dasar hukum PPh 23. Untuk dasar hukum PPh 23 ada 4 perihal. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pengenaan PPh 23 atas yang dipotong saat transaksi. Yang kedua itu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP nomor 7 tahun 2001 yang mengharmonisasi regulasi perpajakan termasuk ketentuan pemotongan dan tarif pajaknya. Peraturan Menteri yang ketiga itu Peraturan Menteri Keuangan atau yang disebut dengan PMK nomor 141 atau PMK 03 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23. Nomor 4 itu PMK nomor 69 atau yang disebut dengan PMK 03 2002 yang mengatur pajak atas teknologi finansial atau vintage termasuk pinjaman online. Di sini juga ada tujuan utama penerapan PPh 23. Pertama, mengamankan penerimaan pajak negara. Membantu pemerintah mendapatkan pemasukan kas secara berkala dan bertahap tanpa harus menunggu pelaporan surat pemberitahuan atau yang disebut dengan SPT tahunan. Yang kedua itu mempermudah pengawasan pajak. Sistem potong pungut memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP membantu transaksi dan perputaran ekonomi secara lebih efektif. Ketiga, mendorong kepatuhan wajib pajak. Pelaporan dan pemotongan yang dilakukan oleh pajak pemberi penghasilan atau pemotong memaksa transparansi antar pihak yang bertransaksi. Keempat, menjadi pembayaran pajak di muka. Bagi penerima penghasilan, potongan PPh 23 tersebut berfungsi sebagai kredit pajak. Artinya jumlah ini dapat menjadi pengurang atau kredit atas total pajak penghasilan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak. Selanjutnya itu ada pihak pemotongan PPh 23. Yang pertama itu badan pemerintah, termasuk kementerian lembaga, instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Terus yang kedua itu ada badan usaha atau perusahaan, yaitu semua bentuk badan usaha, baik PT, CV, koperasi maupun firma. Terus yang ketiga itu bentuk usaha tetap atau disingkat dengan BUT, yaitu perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan memiliki status sebagai BUT. Nah, yang keempat itu ada wajib pajak orang pribadi tertentu. Orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau memiliki kewajiban khusus juga bisa berstatus sebagai pemotong pajak. Nah, terus selanjutnya di sini ada tarif PPh 23. Yang pertama itu ada tarif 15%. Tarif sebesar 15% dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dividen,
bunga royalti, hadiah, dan penghargaan. Dengan rumus perhitungan yaitu PPh 23 sama dengan 15% dikali jumlah bruto. Contohnya itu ada di PT Maju Jaya menerima royalti sebesar 20 juta rupiah. Dengan perhitungannya itu 15% dikali 20 juta rupiah itu sama dengan 3 juta. Maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 3 juta. Untuk tarif PPh 23 yang kedua ini sebesar 2%. Tarif sebesar 2% dikenakan atas penghasilan berupa yang pertama itu sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset, kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang kedua itu imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Yang ketiga jasa lain sesuai ketentuan perpajakan. Nah, rumusnya di sini PPh 23 sama dengan 2% kali jumlah bruto. Contoh studi kasusnya PT Sejahtera menggunakan jasa konsultan sebesar 10 juta. Dihitung 2% kali 10 juta sama dengan 200. Maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 200 rupiah. Untuk tarif PPh 23 yang ketiga ini yaitu tarif khusus untuk vintage berdasarkan ketentuan perpajakan. Yang pertama itu vintage dalam negeri sebesar 15%, vintage luar negeri sebesar 20%. Dan yang keempat ini ada tarif lebih tinggi atau yang tidak memiliki NPWP. Pertama itu sebesar 30% untuk dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua itu 4% untuk jasa tertentu. Yang ketiga itu 50% untuk jasa atau untuk hadiah atau undian. Nah, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus. Yang pertama itu perhitungan PPh pasal 23 atas sewa harta selain tanah atau bangunan. Contoh kasusnya PT Maju menyewakan alat berat dari PT mundur untuk operasi proyek selama 1 bulan dengan nilai sewa sebesar 50 juta tidak termasuk PPN. Nah, perhitungannya itu tarif kita cari rumusnya dulu yaitu tarif 2%. Tarif 2% itu dari tarif harga sewa tanah atau bangunan terus dikali jumlah bruto. Jadi di sini 2% dikali 50 juta. 50 juta itu dari nilai sewanya atau jumlah brutonya yaitu sama dengan 1 juta. Jadi PT Maju itu wajib memotong PPh 23 sebesar 1 juta saat pembayaran. Terus contoh yang kedua itu perhitungan PPh pasal 23 atas pembayaran dividen. Nah, contoh kasusnya PT Mega membagikan dividen kepada pemegang sahamnya yaitu PT Wati dengan kepemilikan 25%. Dividen yang dibagikan adalah sebesar 100 juta. Perhitungan tarif dividen adalah 15% dikali jumlah bruto. 15% dikali 100 juta. 100 juta itu jumlah bruto atau dividen yang dibagikan dari PT Mega itu sebesar 100 juta, yaitu 15 juta. Jadi PT Mega ini memotong PPh 23 sebesar 15 juta pada saat pembayaran dividen kepada PT Wati, begitu. Contoh kasus yang ketiga itu perhitungan PPh 23 atas pembayaran royalti. Contoh kasusnya itu PT Jaya menggunakan hak cipta desain dari PT Abadi harus membayar royalti sebesar 20 juta. Perhitungannya itu tarif royalti sebesar 15% dikali jumlah bruto. 15% dikali 20 juta. 20 juta tersebut adalah jumlah bruto ya. Itu sama dengan 3 juta. Nah, jadi PT Jaya itu memotong PPh 23 sebesar 3 juta dari total tagihan PT Abadi. Untuk contoh studi kasus yang keempat ini yaitu tentang perhitungan PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Contohnya, PT Ekonomi meminjam dana dari PT Makmur pada bulan ini. PT Ekonomi membayar bunga pinjaman sebesar 5 juta kepada PT Makmur. Perhitungan tarif bunga sebesar 15% dikali jumlah bruto. Nah, di sini perhitungannya 15% kali 5 juta sama dengan 700.000 rupiah. Keterangan PT Ekonomi memotong PPh 23 sebesar 750.000 rupiah saat membayar bunga tersebut. Untuk contoh studi kasus selanjutnya yaitu yang kelima tentang perhitungan PPh pasal 23 atas jasa konsultan atau yang disebut dengan jasa lainnya. Contohnya di sini PT Gajah Mada menggunakan jasa konsultan manajemen dari PT Berkah untuk perbaikan sistem perusahaan dengan nilai kontrak sebesar 30 juta tidak termasuk PPN. Nah, untuk perhitungannya di sini tarif jasa lain sebesar 2% dikali jumlah bruto.
2% dikali 30 juta sama dengan 600.000. Jadi keterangannya di sini bisa dilihat PT Gajah Mada memotong PPh 23 sebesar 600.000 saat membayar tagihan jasa PT Berkah. Nah, di sini juga contoh studi kasus selanjutnya atau yang keenam, yaitu tentang perhitungan PPh pasal 23 atas jasa teknik atau instalasi. Nah, contohnya di sini PT Intan Permata menyewa jasa instalasi mesin dari PT Jayakarta dengan total biaya jasa tidak termasuk material dan PPN sebesar 10 juta. Untuk rumusnya di sini tarif jasa teknik 2% dikali jumlah bruto. Nah, untuk perhitungannya 2% kali 10 juta sama dengan Rp200.000. Keterangannya di sini PT Intan Permata memotong PPh 23 sebesar Rp200.000 dari total tagihan biaya jasa PT Jayakarta. Di sini juga ada mekanisme pemotongan PPh 23. Yang pertama itu terjadi transaksi jasa atau sewa. PPh 23 muncul ketika ada transaksi pembayaran jasa sewa, royalti, atau penghasilan lain yang termasuk objek PPh 23. Yang kedua itu pemberi penghasilan menghitung PPh 23. Pihak yang melakukan pembayaran wajib menghitung jumlah pajak sesuai tarif yang berlaku, misalnya 2% atau 15% dari jumlah bruto. Yang ketiga itu pajak dipotong saat pembayaran. Saat pembayaran dilakukan, pajak langsung dipotong oleh pemberi penghasilan sehingga penerima penghasilan menerima uang setelah dikurangi pajak. Yang keempat itu menyetor pajak ke kas negara. Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan oleh pemotong pajak ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan. Dan yang kelima itu membuat bukti potong. Setelah melakukan pemotongan pajak harus membuat bukti pemotongan PPh 23 sebagai tanda bahwa pajak telah dipotong. Dan yang terakhir itu melaporkan SPT masa PPh 23. Memotong pajak wajib melaporkan seluruh transaksi dan pemotongan tersebut melalui SPT masa PPh 23. Biasanya melalui DJP online atau e-Boput yang disebut dengan elektronik bukti potong. Nah, di sini saya juga akan memberikan sebuah contoh untuk bukti potong SPT-nya PPh 23. Nah, tadi yang contoh kasus pertama itu ada sewa harta selain tanah dan bangunan. Jadi di sini yang perlu kita isi itu ada di bagian yang pertama atau kolom A, identitas pemotongan wajib pajak. Itu untuk poin 1 ada NPWP. NPWP tersebut itu adalah NPWP PT Maju. Nah, di sini adalah PT Maju itu PT yang memotong pajaknya gitu. Terus poin kedua ada nama perusahaannya. Terus yang ketiga ada alamatnya. Di sini PT Maju itu terletak di Jalan Raya Pekayon, KAF 17 Bekasi. Terus untuk yang keduanya bagian B wajib pajak itu kita mencari, karena ini kan kita untuk memotong tadinya memotong sewa penghasilan sewa harta selain tanah dan bangunan. Terus kita cari di sini itu ada di poin 5. Jadi di sini untuk penghasilan bruto tadi kan 50 juta. Nah, kita masukin angka 50 juta. Setelah itu kita masukin juga untuk PPh yang telah kita potong itu sebesar 1 juta. Terus kita masukin untuk poinnya 1 juta. Terus selanjutnya di sini ada yang terbilangnya itu 1 juta rupiah. Kenapa? Karena PPh yang telah kita potong. Terus selanjutnya itu langsung ke bagian C. Untuk lampirannya itu kita checklist poin yang 2 sama 3 untuk PPh 23. Terus selanjutnya itu di bagian D kita checklist pemotongan pajak atau pimpinan. Nah, itu ada di Bapak Handoko dengan NPWP 2312356791123 Terus tanggal pemotongan pajaknya jangan lupa kita isi sesuai tanggal perhitungan pajak yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua itu ada contoh pengisian untuk pembayaran dividen. Jadi di sini masih sama, untuk bagian A kita isi sesuai sama perusahaan yang telah memotong atau perusahaan pemotong pajak. Itu ada di perusahaan PT Mega. Ada alamatnya di Jalan Mawar nomor 3 Jakarta Utara. Jadi di sini kita langsung ke bagian B, itu ada di poin 1 dividen, karena kita akan mengisi yang untuk dividen. Itu jumlah brutonya ada di 100 juta dan PPh yang telah kita potong itu ada 15 juta. Jadi terbilangnya itu kita 15 juta. Terus langsung lanjut ke poin C atau lampiran. Kita masih sama checklist poin 2 dan nomor 3. Terus setelah itu
kita di bagian D kita beri nama pajak pimpinannya, yaitu ada di Bapak Octavianus dengan NPWP 0817812340 kali 980 dan tanggalnya itu sesuai tanggal pemotongan pajak yang sudah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya itu ada bukti potong untuk pembayaran royalti. Di sini kita masih sama, untuk yang poin A kita isi dengan identitas pemotong pajak. Itu ada di PT Jaya, itu beralamat di Jalan Raya Baru nomor 12 Bekasi. Nah, untuk bagian B di sini kami karena untuk membayar royalti, jadi kita akan pilih poin yang ketiga, yaitu pembayaran royalti. Itu dengan jumlah bruto 20 juta, PPh yang dipotong itu sebesar 3 juta. Nah, terbilangnya kita isi 3 juta rupiah. Terus masih sama di bagian C, kita checklist untuk poin yang kedua, itu daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Terus yang dengan bagian D, kita masih sama, kita isi pemotong pajak atau pimpinan dari PT Jaya tersebut, yaitu ada di Ibu Saraswati dengan NPWP 124671238000890 dan tanggalnya juga harus kita isi dengan tanggal 3 dengan tanggal sesuai potongan pajak tersebut, begitu. Nah, kesimpulannya adalah PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, seperti dividen, bunga royalti, sewa, jasa. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi penghasilan sebelum pembayaran diberikan kepada penerima. PPh 23 berfungsi untuk meningkatkan penerima negara dan mempermudah pengawasan pajak. Tarif yang digunakan umumnya 15% untuk dividen, bunga, dan royalti serta 2% untuk jasa dan sewa selain tanah dan bangunan. Pihak pemotong wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak serta membuat bukti potong. Saat ini pelaporan PPh pasal 23 dapat dilakukan secara online melalui e-Bupati dan DJP online agar lebih mudah dan efisien. Nah, sekian presentasi dari kami. Sekiranya banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.